Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Gustiawan. Saya dari kelas D dengan NIM 21040 125 140 190. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dengan judul Antara Kreativitas dan Santun. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi seringkali luput dari perhatian, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Secara khusus, saya akan menyoroti bagaimana bahasa Indonesia digunakan di ruang digital, serta bagaimana kita menempatkan kreativitas dan kesantunan dalam berbahasa. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah berkembang menjadi ruang publik yang sangat luas. Media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau cerita pribadi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan opini, berdiskusi, bahkan menyuarakan kritik terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Dalam semua aktivitas tersebut, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Bahasa yang kita gunakan di media sosial mencerminkan cara berpikir, sikap, serta nilai-nilai yang kita anut. Sayangnya, kebebasan berekspresi yang begitu besar di media sosial seringkali membuat sebagian pengguna mengabaikan peraturan berbahasa Indonesia dan kesantunan. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia menjadi semakin jauh dari kaidah yang seharusnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bahasa Indonesia di media sosial menjadi penting, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk mengajak kita semua agar lebih sadar dan bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita perhatikan, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Banyak kata istilah dan gaya bahasa baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan budaya digital. Perubahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebiasaan berkomunikasi yang serba cepat dan praktis. Penggunaan media sosial, terutama generasi muda, cenderung menggunakan bahasa singkatan, akronim, atau bahasa gaul. Contohnya adalah penggunaan kata GK untuk singkatan enggak, BGT, BTW, IDK, serta penggunaan kata ganti lu gue. Selain itu, pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, juga semakin sering kita temukan. Fenomena ini sering dianggap sebagai bentuk kreativitas dan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa memang bersifat dinamis dan terus berkembang. Namun, permasalahan muncul ketika penggunaan bahasa tidak baku ini dilakukan secara berlebihan dan digunakan di semua konteks, termasuk konteks yang seharusnya menggunakan bahasa formal seperti konteks pendidikan. Lalu setelah itu banyak pengguna media sosial yang akhirnya kesulitan membedakan kapan harus menggunakan bahasa santai dan kapan harus menggunakan bahasa resmi. Kebiasaan menulis dengan bahasa tidak baku di media sosial secara tidak langsung membentuk pola berpikir dan kebiasaan berbahasa seseorang. Selain itu, bahasa yang digunakan di media sosial juga sering bersifat emosional dan spontan. Tanpa disadari, hal ini mendorong munculnya kata-kata kasar, sindiran, atau ujaran yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Padahal, bahasa seharusnya menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial
bukan sebaliknya. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat di media sosial menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius bagi individu maupun bagi masyarakat secara luas. Dampak pertama adalah menurunnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal. Banyak pelajar dan mahasiswa yang terbiasa menulis dengan gaya bahasa media sosial, sehingga mengalami kesulitan ketika harus menulis makalah, laporan, atau karya ilmiah. Kesalahan ejaan, struktur kalimat yang tidak tepat, serta pemilihan kata yang kurang sesuai menjadi masalah yang sering muncul. Dampak kedua adalah menurunnya tingkat kesantunan dan kesopanan dalam berkomunikasi. Media sosial seringkali menjadi ruang terjadinya perdebatan yang tidak sehat. Perbedaan pendapat yang seharusnya dapat disampaikan secara santun justru berubah menjadi pertengkaran akibat penggunaan bahasa yang kasar dan provokatif. Dampak ketiga adalah melemahnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Jika bahasa Indonesia terus digunakan tanpa memperhatikan kaidah dan nilai kesantunan, maka identitas bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa dapat tergerus. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak tepat juga dapat menciptakan kesenjangan komunikasi antara generasi. Generasi yang lebih tua mungkin kesulitan memahami bahasa gaul atau singkatan yang digunakan oleh generasi muda, sehingga komunikasi menjadi kurang efektif. Meskipun terdapat berbagai dampak negatif, bukan berarti penggunaan bahasa santai dan kreatif di media sosial harus dihilangkan sepenuhnya. Bahasa santai tetap memiliki tempatnya sendiri, terutama dalam konteks pertemanan dan hiburan. Namun, yang perlu ditekankan adalah kesadaran konteks dan tanggung jawab berbahasa. Kita perlu memahami bahwa media sosial adalah ruang publik, sehingga apapun yang kita tulis dapat dibaca dan ditafsirkan oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Kita dapat tetap kreatif dalam berbahasa, tetapi harus tetap memperhatikan etika dan kesantunannya. Misalnya dengan memilih kata-kata yang tidak menyinggung pihak lain, menghindari ujaran kebencian, tidak menggunakan bahasa yang provokatif, serta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, kita juga perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah dalam situasi tertentu, seperti saat menyampaikan opini serius, membuat konten edukatif, atau berdiskusi mengenai isu penting. Dengan demikian, bahasa Indonesia tetap terjaga kualitas dan martabatnya. Peran generasi muda sangatlah penting dan sangatlah besar untuk hal ini. Sebagai pengguna media sosial terbesar, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang baik dan santun di ruang digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita menggunakan dan memandang bahasa Indonesia. Kebebasan berekspresi yang ada harus diimbangi dengan kesadaran, etika, dan tanggung jawab dalam berbahasa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas, budaya, dan karakter bangsa.
Cara kita menggunakan bahasa menunjukkan seberapa besar kita menghargai bahasa nasional kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan bertanggung jawab, tanpa menghilangkan kreativitas yang menjadi ciri khas generasi digital. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan kesadaran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.